Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Percaya walaupun kalian lagi di rumah aja, pasti kalian bersuka cita pagi hari ini karena kita mau memuji nama Tuhan. Oke, hari ini Cici nggak sendirian aja karena Cici ditemenin sama Cici Esi. Shalom semuanya, ada sukacitanya hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Mana sukacitanya? Sukacita. Oke, pagi hari ini Cici undang kalian semua boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau persiapkan hati kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
aku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana kabar kalian pagi ini? Cici berdoa kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan kuat ya. Gimana nih selama di rumah? Apa kalian sudah menjadi anak yang lebih baik? Lebih rajin berdoa, lebih rajin membaca firman Tuhan, lebih taat sama papa mama kalian. Ayo di samping kan ada papa mama kalian tuh, coba ditanya tuh, dicek kalian udah menjadi anak yang taat belum? Cici percaya kalian menjadi anak yang taat sama papa mama kalian ya selama di rumah. Selain menjadi anak yang taat sama papa mama kalian, kalian juga harus taat sama firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam hati kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Cici mau cerita tentang Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Nah, sebelum bercerita, Cici mau kita sama-sama nyanyikan satu lagu. Lagu ini udah lama, cuman kita mau sama-sama nyanyiin ya. Yang tahu kita sama-sama nyanyi, yang nggak tahu kita belajar lagu ini ya. Lagunya begini. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari
Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ayo, kira-kira ada yang bisa tebak nggak Cici mau cerita tentang apa? Iya, betul, tentang Bartimeus. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan-jalan di suatu kota, namanya kota Yeriko. Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Tuhan Yesus jalan-jalan nggak sendiri. Nah, menurut kalian kalau jalan-jalan tuh enakan sendiri atau enakan ditemenin? Kalau misalnya nih kalian jalan-jalan ke mall, enakan ditemenin ya sama papa mama kalian kan? Lebih seru kan? Nah, Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia jalan-jalan di kota Yeriko, dia nggak sendiri. Dia bersama dengan murid-muridnya. Dan nggak cuma murid-muridnya, banyak orang juga berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ngapain sih mereka berbondong-bondong, orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus? Dia ingin mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dan juga mau melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia bisa menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Dan juga dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, Tuhan Yesus kita hebat ya, kuasanya dahsyat. Nah, kalian tahu nggak? Pada saat Yesus sedang berjalan-jalan di kota Yeriko, tiba-tiba ada seorang pengemis. Siapa di sini yang pernah lihat pengemis? Kita semua pernah lihat pengemis ya. Di mana aja tuh ada pengemis? Di pinggir jalan, di lampu merah, ya mungkin lewat di depan rumah kalian juga ya, di pinggir sekolah kalian mungkin, atau di mana lagi, di stasiun-stasiun banyak ya, atau di dalam bis banyak ya, di dalam kendaraan umum ada juga, di dalam kereta api misalnya banyak kan yang mengemis. Pengemis itu kerjanya ngapain sih? Dia minta. Nah, kalau orang yang minta-minta itu berarti hidupnya susah atau cukup? Orang yang mengemis itu hidupnya susah. Dia nggak punya pekerjaan. Hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Hanya bergantung pada belas kasihan orang-orang yang melihat dia. Nah, demikianlah dengan bapak ini. Di Yeriko ada seorang pengemis namanya Bapak Bartimeus. Dia kerjanya tiap hari mengemis, minta-minta sedekah. Dan kalian perhatikan, nggak cuma mengemis saja, tapi dia buta, matanya nggak bisa melihat. Nah, menurut kalian kalau orang buta itu enak nggak sih? Coba ya, Cici hitung 1-3. Dalam hitungan ketiga Cici mau kita semua, kalian juga di rumah tutup mata kalian ya. 1, 2, 3, tutup mata kalian. Buka lagi. Nah, pada saat kalian tutup mata kalian, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lihat? Nggak ada ya, cuman gelap, hitam doang. Nggak bisa lihat apa-apa. Nah, ini juga dirasakan oleh Bartimeus. Dia buta, dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa bekerja. Enak nggak jadi orang buta itu? Nggak enak. Nggak bisa melihat warna-warni, nggak bisa melihat tumbuh-tumbuhan, nggak bisa melihat matahari terbit, nggak bisa melihat binatang-binatang, nggak bisa bermain sama teman-teman, nggak bisa sekolah. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya Bapak Bartimeus ini buta. Dia nggak bisa bekerja dan dia hanya meminta. Nah, pada suatu hari ketika Bartimeus sedang mengemis, dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya, ke kota Yeriko. Dan menurut kalian gimana perasaan Bartimeus mendengar Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko? Nah, Bartimeus itu senang, dia bersuka cita karena Tuhan Yesus mau datang ke kotanya.
Nah, siapa di antara kalian yang kalau misalnya mamanya atau cici-cicinya bilang, ayo sekolah minggu yuk, nyembah Tuhan yuk, memuji Tuhan yuk, mendengarkan firman Tuhan yuk, saya mau, saya paling semangat. Siapa yang seperti itu? Siapa yang bersemangat kalau misalnya mau ketemu Tuhan? Kalau mau berdoa, mau baca firman Tuhan, siapa yang semangat? Nah, Bartimeus seperti itu. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus akan datang ke kotanya, dia sangat bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Karena dia tahu Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan matanya yang buta. Tuhan Yesus itu tabib yang ajaib. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke kota Yeriko dan dia melewati tempat di mana Bartimeus sedang mengemis. Dan ketika Bartimeus mendengar suara Tuhan akan lewat di tempat itu, apa yang dia lakukan? Dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Nah, menurut kalian apa reaksi murid-muridnya dan orang-orang sekitarnya mendengar Bartimeus berteriak-teriak? Nah, menurut kalian gimana reaksinya? Murid Tuhan Yesus menegur dia, memarahi dia. "Shh, kamu jangan teriak-teriakan, jangan berisik." Tapi menurut kalian gimana perasaannya si Bartimeus ketika dia mau datang sama Tuhan, dia mau dekat sama Tuhan, tiba-tiba dia dimarahi sama murid Tuhan. Dia dilarang, dia dihalang-halangi oleh murid Tuhan. Gimana perasaannya? Bartimeus pasti sangat sedih. Nah, menurut kalian setelah dimarahin sama muridnya Tuhan Yesus, apakah Bartimeus menyerah? Menyerah nggak dia? Enggak, Bartimeus nggak gampang menyerah. Malah dia semakin kencang berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan setelah si Bartimeus berteriak lebih kencang lagi, Tuhan Yesus dengar nggak menurut kalian? Tuhan Yesus dengar. Setelah Tuhan Yesus mendengar Bartimeus teriak minta pertolongan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia suruh murid-muridnya panggil, "Tolong kamu panggil orang itu." Nah, akhirnya murid yang tadi marahin Bartimeus, dia memanggil Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu, Tuhan Yesus memanggil engkau." Dan ketika Bartimeus tahu Tuhan Yesus memanggil dia, gimana reaksi dia? Dia langsung menanggalkan jubahnya, dia langsung menanggalkan tongkatnya, dia berlari mendapatkan Yesus. Dia berlari menghampiri Yesus. Mau apa kira-kira dia datang pada Yesus? Apa yang dia minta sama Tuhan Yesus? Apakah dia minta uang yang banyak? Enggak. Apa yang dia minta? Apakah dia minta berkat? Enggak. Dia minta supaya matanya yang buta itu disembuhkan. Nah, menurut kalian Tuhan Yesus itu kan baik, dia penuh belas kasihan. Menurut kalian Tuhan Yesus tolong nggak? Iya, Tuhan Yesus tolong. Nah, ketika Tuhan Yesus tolong, Bartimeus disembuhkan, akhirnya dia bisa melihat kembali. Kenapa Bartimeus datang sama Tuhan Yesus? Karena Bartimeus tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan matanya yang buta. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memiliki kuasa menyembuhkan penyakitnya. Dan setelah Bartimeus disembuhkan, menurut kalian apakah Bartimeus pergi begitu saja? Enggak dong. Bartimeus orang yang hebat, dia anak yang hebat. Setelah disembuhkan, dia mengikut Yesus. Dia menjadi pengikut Yesus yang setia sampai seumur hidupnya. Dia berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus seumur hidupnya. Nah, siapa di antara kalian yang mau belajar seperti Bartimeus? Ketika kita dalam keadaan yang sakit, apapun keadaan kita, sesakit apapun kita, ketika kita datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita bilang, "Tuhan Yesus, saya sakit panas, sakit batuk, sakit pilek, tolong sembuhkan saya." Sekalipun harus ke dokter ataupun minum obat, tapi Tuhan Yesus bisa bekerja melalui dokter dan obat yang
kita minum. Karena iman tanpa perbuatan tidak ada artinya. Nah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita. Seberat apapun penyakit kita, apapun penyakit kita, separah apapun, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, asal kita percaya dan tidak ragu sama sekali. Kita beriman sama Tuhan Yesus, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Dan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan kita, apa yang kita lakukan? Berterima kasih sama Tuhan Yesus. Lebih setia lagi berdoa, lebih setia lagi membaca firman Tuhan, lebih setia lagi sekolah minggu, lebih setia lagi mengikut Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Setelah itu kita bersaksi. Siapa yang sini yang berani bersaksi? Berani dong. Ketika kita habis disembuhkan, kita cerita sama teman-teman kita di sekolah. Kemarin aku sakit, badanku sampai nggak bisa bangun, sampai nggak bisa digerak-gerakin. Saat itu saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya minta Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan sekarang saya sudah sehat lagi. Nah, berani nggak seperti itu? Murid-murid sekolah minggu Chelsea Kids GSJ pasti berani dong, ya kan? Bersama dengan Tuhan Yesus kita menjadi anak yang berani, kita menjadi saksi Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Oke? Nah, sampai di sini ceritanya. Kita satukan hati kita kembali berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang berkuasa menyembuhkan penyakit kami. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, kami beriman Engkau sanggup menyembuhkan kami, maka kesembuhan itu akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan lemah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Ajar kami untuk menjadi anak yang lebih setia melayani Tuhan, lebih setia lagi sama Tuhan Yesus ketika kami sudah disembuhkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengerjakan aktivitas utama. Hai adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, yuk kita ngajain aktivitas seru untuk Balita sampai Pratama 1 ya, Balita juga jadinya. Nah, adik-adik bisa mendapatkan kertas ini dari cici-cicinya selesai ibadah umum 1 dan selesai ibadah umum 2. Nah, kalau adik-adik punya printer, adik-adik bisa print dari Google Drive yang ada di link di atas. Nah, yuk kita nonton sama-sama cara pengerjaannya. Bagus ya. Nah, sekarang untuk seluruh kelas ya, dari kelas yang sudah bisa baca sampai kelas madya, ayat hafalannya masih sama-sama minggu lalu, yaitu Wahyu 17 ayat 14b. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Selamat menghafal, jangan lupa divideokan lalu dikirim ke chansikidsgca@gmail.com ya. Nah, sekarang Cici Esta akan ngajarin kalian satu kreativitas untuk mengingat mukjizat Tuhan Yesus. Tapi aktivitas ini nggak wajib ya adik-adik, jadi boleh dikerjakan dan boleh juga di skip. Selamat mengerjakan. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom adik-adik. Nah, kali ini kita mau bikin kreativitas lagi nih. Ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau bikin apa? Nah, jadi langsung aja nih ya. Hari ini kita
mau buat kreativitas, yaitu buku tebak. Ada yang tahu buku tebak itu seperti apa? Oke, langsung aja kita cus bikin kreativitasnya. Nah, adik-adik bisa sediakan alat-alatnya dulu ya. Nah, dimana sini alatnya ada pensil warna, ada krayon juga nggak apa-apa, terserah adik-adik mau pakainya apa. Pensil warna boleh, krayon juga boleh. Terus di sini Cici sediain kertas HVS. Di sini Cici pakai HVS-nya yang ukuran F4 ya, jadi agak panjang. Terus di sini ada penggaris, ada gunting, ada alat tulis yaitu pulpen dan juga spidol. Oke, langsung aja kita buat yuk. Kita mulai dari kertas dulu ya. Di sini kertasnya kalian bisa lipat jadi 3 bagian. Nah, di sini untuk lebih mudahnya Cici mau tandain dulu nih biar ukurannya jadi sama rata. Nah, di sini panjangnya ada 21 cm, jadi Cici bagi menjadi 3 bagian, yaitu berarti 7 cm. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik bisa langsung lipat nih. Terserah kalian mau cara lipatnya seperti apa. Yang pasti kertasnya harus dilipat menjadi 3 bagian ya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian lipat lagi menjadi 3 bagian. Seperti ini. Nah, dilipat seperti ini adik-adik. Tuh. Kalau udah jadi 3 bagian lipatannya, adik-adik bisa buka lagi nih. Nah, kalau udah dibuka seperti ini, adik-adik bisa gunting bagian sudut-sudutnya aja. Ini di sini bekas lipatannya jadi ada 9, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi adik-adik nanti bisa hilangkan bagian ujung-ujungnya aja nih ya. Ini ujung sini 1, sini 1, sini 1, sama sini 1. Langsung aja nih kita ambil gunting, kita langsung potong aja nih ya. Ini sesuai bekas garis lipatannya. Gunting. Nah, setelah digunting, jadi seperti ini nih adik-adik. Nah, adik-adik bisa lipat lagi nih. Lipat lagi biar lebih kelihatan garisnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti adik-adik bisa gambar nih di tengahnya menggunakan pensil warna. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kalian udah selesai gambar, jangan lupa ya dikasih tulisan Yesus. Jadi gambar di tengahnya ini gambar Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, kemudian untuk di keempat sisi yang tadi, yang kertas kosong tadi, adik-adik bisa tuliskan beberapa kalimat ya. Untuk sisi bagian atas, adik-adik bisa tuliskan kalimat menyembuhkan orang buta. Untuk sisi di sebelah kanan, adik-adik bisa tuliskan kalimat punya kuasa menyembuhkan.
Kemudian untuk di sisi bagian bawah, kalian bisa tuliskan kalimat bernama Bartimeus. Dan untuk sisi sebelah kiri, kalian bisa tuliskan kalimat melakukan mujizat. Nah, kalau kalian udah tulis kalimat-kalimatnya, kalian bisa lipat nih. Dimulai dari sisi bawah, kemudian atas, kemudian yang di sebelah kanan, dan kemudian yang terakhir di sebelah kiri. Oh iya, jangan lupa untuk di sisi bagian luarnya kalian gambar tanda tanya seperti ini ya. Bebas mau dikasih warna apa aja. Terserah kalian, sesuka kalian aja mau bikin warna apa. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kreativitasnya selesai. Nah, gimana sih Ci cara gunainnya? Nah, jadi cara gunainnya gini nih. Ini kan namanya buku tebak. Jadi di sini cara mainnya seperti ini adik-adik. Siapakah dia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dia bisa melakukan mujizat. Kemudian apalagi? Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Lalu, apalagi nih? Ya, dia bisa menyembuhkan orang buta loh. Dan yang terakhir, dia menyembuhkan siapa sih? Dia menyembuhkan seorang yang buta bernama Bartimeus. Jadi kalian semua pasti sudah tahu kan siapa dia? Ya, dia adalah Yesus. Nah, sekian kreativitas yang bisa Cici bagikan untuk kalian. Semoga kalian happy selalu, semoga kalian tetap semangat, dan semoga kalian suka dengan kreativitasnya. Terima kasih. Shalom.